Tia Trioktavianti. Saya dari kelas Hukum 4C. Di sini saya akan menjelaskan sifat dan karakteristik PTUN serta asas-asas hukum acara PTUN. Sifat dan karakteristik PTUN dibentuk untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat, pencari keadilan dari tindakan ataupun keputusan badan penjabat tata usaha negara yang dianggap merugikan. Beberapa sifat dan karakteristik utama PTUN meliputi: yang pertama adalah pengadilan murni ataupun pure judicial body. Nah, PTUN adalah lembaga yudisial murni yang berwenang memaksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Kewenangannya hanya menilai segi arithmetic ataupun keabsahan hukum. Nah, suatu keputusan tata usaha negara atau disebut ketun. Yang kedua adalah objek sengketa adalah ketun. Fokus utama PTUN adalah sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya ketun yang bersifat konkret, individual, dan final, serta juga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang ataupun badan hukum perdata. Yang ketiga adalah perlindungan hak individu dan kepentingan hukum. Nah, tujuan dari pembentukan PTUN adalah untuk melindungi hak-hak perseorangan dan juga hak-hak masyarakat dari tindakan yang sewenang-wenangnya. Penguasa serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam suatu pemerintahan. Yang keempat adalah asas praduga sah ataupun prasobtio lustai kausa. Nah, sampai ada pembatalan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Akibatnya juga pengajuan gugatan pada dasarnya tidak menunda pelaksanaan ketun yang digugat, kecuali ada penetapan lain dari hakim. Yang kelima, hakim bersifat aktif ataupun dominius litis. Hakim di PTUN berperan lebih aktif dalam persidangan untuk mencari kebenaran material. Keaktifan ini bertujuan untuk menyeimbangkan kedudukan para pihak dan juga mengikat posisi penggugat individu ataupun badan hukum perdata. Seringkali nih lebih lemah dibandingkan tergugat atau badan atau penjabat tun yang bersifat kekuasaan publik dan menguasai peraturan. Hakim dapat memberikan nasihat kepada penggugat untuk melengkapi gugatan dan aktif dalam proses pembuktiannya. Yang keenam, adanya tegang waktu gugat. Nah, ada batas waktu yang ketat untuk mengajukan gugatan ke PTUN. Misalnya 90 hari sejak ketun diterima ataupun diumumkan. Yang ketujuh adalah sifat pembuktian bebas terbatas. Hakim menentukan beban pembuktian dan memiliki kebebasan dalam menilai alat bukti, namun tetap terbatas pada ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Yang kedelapan, tidak dikenal upaya pemaksaan langsung. Tidak ada upaya pemaksaan langsung seperti jurusita dalam hukum perdata. Untuk melaksanakan putusan PTUN, pelaksanaan putusan lebih didasarkan pada asas self-respect atau self-obedience dari aparatur pemerintah. Angka 9, penyelesaian sengketa sebagai ultimate remedium ataupun penyelesaian sengketa di pengadilan merupakan upaya terakhir. Yang diutamakan adalah menyelesaikan melalui mekanisme internal di pemerintahan melalui upaya administratif terlebih dahulu. Nah, lanjut ke asas-asas hukum acara PTUN. Hukum acara PTUN didasarkan pada beberapa asas penting
Di antaranya, yang pertama asas praduga reshmating atau praduga sah. Seperti yang disebutkan di atas tadi, setiap tindakan pemerintahan dianggap sah sampai adanya pembatalan. Ini berarti gugatan tidak secara otomatis menunda pelaksanaan ketun. Yang kedua adalah asas keaktifan hakim ataupun dominus litis. Hakim berperan aktif dalam membimbing para pihak dan mencari kebenaran material, terutama untuk mengimbangi ketidakseimbangan posisi antara penggugat dan juga tergugat. Yang ketiga adalah asas pembuktian bebas terbatas. Hakim diberi kebebasan untuk menentukan beban pembuktian dan melihat alat bukti, tetapi tetap dalam koridor hukum. Yang keempat adalah asas gugatan tidak menunda pelaksanaannya ketun. Sejarah dengan asas praduga reshmating, gugatan pada prinsipnya tidak menunda berlakunya ketun yang digugat, kecuali dalam kondisi mendesak dan ditentukan oleh pengadilan. Yang kelima, asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya yang ringan. Nah, proses peradilan harus mudah dipahami, tidak berbelit-belit, dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat dan juga dengan biaya yang terjangkau. Yang keenam adalah asas sidang terbuka. Semua persidangan dan putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, menjamin transparansi. Yang ketujuh adalah asas peradilan berjenjang. Adanya tingkatan peradilan mulai dari PT UN, tingkat utama, pengadilan tinggi, tun ataupun banding, hingga Mahkamah Agung atau kasasi. Yang kedelapan adalah asas kesatuan beracara. Proses beracara di PT UN ini bersifat seragam dan diatur dalam undang-undang yang sama. Yang kesembilan adalah asas kepentingan menggugat. Nah, penggugat harus memiliki kepentingan yang dirugikan secara langsung oleh ketun yang digugat. Kepentingan ini harus bersifat pribadi dan objektif. Yang ke-10, asas erga omnes ataupun mengikat untuk semua. Putusan pengadilan dalam sengketa tata usaha negara memiliki kekuatan mengikat tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga mengikat pihak lain yang berkepentingan. Yang ke-11, asas objektivitas. Dalam pemeriksaan dalam memutus perkara, hakim harus objektif, bebas dari kepentingan pribadi ataupun pihak lain, dan menjunjung tinggi prinsip tidak memihak. Memahami sifat dan asas ini sangat penting bagi pihak yang berinteraksi dengan PT UN, baik sebagai penggugat, tergugat maupun penegak hukum. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.